gerak tubuh itu adalah sebenarnya adalah aktivitas fisik tubuh yang terjadi karena kontraksi dan relaksasi otot yang menarik atau mengungkit tulang. Gerak memerlukan tenaga bergerak, tentunya energi. Gerak dan pembentukan energi sangat memerlukan oksigen. Energi itu sendiri dibuat dari sumber energi yang didapat dari makanan dan minuman. Tadi mungkin sudah sedikit dibahas tentang makanan dan minuman. Dan ini yang paling penting juga bahwa pengolahan energi itu melibatkan hampir seluruh organ tubuh. Kita bisa mulai dengan paru yang mengambil oksigen, kemudian pompa jantung yang mengirimkan oksigen dan semua zat-zat makanan ke seluruh tubuh kita, tentunya melibatkan sistem sirkulasi, lever, ginjal, sistem pencernaan, sistem darah, kulit, dan lain-lain. Dan yang paling tentunya sistem muskuloskeletal. Jadi artinya apa di sini bahwa inilah yang nantinya harus kita olah atau kita latih atau kita buatkan program supaya ini semua dapat berfungsi dengan baik. Di dunia olahraga tuh kita kenal dengan namanya komponen biomotor. Komponen biomotor itu misalnya contohnya strength. Strength itu adalah apa sih kekuatan maksimal kita yang bisa dihasilkan oleh hasil kerja otot. Kemudian ada endurance. Endurance itu kalau bahasa awamnya sih sebenarnya napas ya, ketahanan kita atau daya tahan kita terhadap suatu gerakan atau daya tahan atau seberapa lama kita bisa melakukan kegiatan otot tersebut. Selain itu juga komponen biomotorik yang penting dalam dunia olahraga itu sebenarnya speed. Walaupun mungkin di sini kita tidak akan banyak membahas soal speed ini. Nah ini yang penting lainnya adalah flexibility. Karena kalau kita mau gerak, kita harus mempunyai flexibility yang baik, terutama di joint atau di sendi-sendi, supaya dia bisa nekuk dengan baik, dia bisa lurus dengan baik, dia bisa melakukan gerakan-gerakan dengan perubahan apa sih kita bilangnya sudut-sudut gerak. Ini adalah ketangkasan dan juga paling penting pada akhirnya itu semua membentuk satu koordinasi atau balance. Karena kalau kita misalnya jalan, kita tidak mempunyai balance, kita tidak mampu berkoordinasi, itu tentunya tidak dapat terjadi gerak tersebut. Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk kita ketahui bahwa semua ini yang ada di komponen biomotor ini dapat ditingkatkan dengan latihan. Latihan yang benar, latihan yang tepat, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Seorang atlet pastinya atau seorang yang melakukan kegiatan olahraga pastinya mempunyai kebutuhan atau presentasi yang berbeda. Misalnya seorang atlet angkat besi, dia lebih memerlukan strength and power. Seorang pelari dia lebih memerlukan speed. Atau misalnya marathon runner dia lebih memerlukan endurance. Juga pesenam, hampir semua cabang olahraga memerlukan fleksibilitas yang baik dan juga koordinasi. Nah, ini secara besarnya saja bahwa olahraga itu sebenarnya sangat bermanfaat pada tubuh. Kita bisa lihat di sini bahwa boleh dipercaya atau sekarang dipercaya bahwa aktivitas gerak fisik atau olahraga rutin sejak usia muda adalah bekal untuk hidup selanjutnya atau hidup sehat selanjutnya. Olahraga bermanfaat untuk hampir seluruh organ tubuh. Dengan aktivitas gerak yang cukup, fungsi banyak organ tubuh dapat dipertahankan dan dioptimalkan. Nah ini mungkin sudah mulai penting untuk dicatat untuk pasien-pasien atau penderita kanker. Olahraga dapat menciptakan keseimbangan energi dan berat badan. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Sonar. Olahraga dapat mencegah banyak penyakit, termasuk juga beberapa kanker bisa dikurangi risiko terkenanya dengan olahraga yang rutin, yang terukur dan yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut ya. Tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Sonar. Tapi sebaliknya kurang gerak dapat menjadi penyebab banyak sekali penyakit. Nah ini sedikit tentang manfaat pada masing-masing tubuh kita ya. Kita sudah tahu kalau kita olahraga, metabolisme atau sistem penyediaan energi kita akan meningkat. Kita menjadi lebih lebih segar, lebih berdaya tahan lama. Kemudian berat badan akan terkontrol lah ya, bisa kita kontrol menurun dan memang
mudah sekali mengatur berat badan karena olahraga itu akan mengeluarkan banyak sekali kalori ya, atau exercise gerak otot itu akan banyak atau akan memerlukan energi atau kalori yang bisa kita pada akhirnya bisa mengambil benefitnya dengan mengontrol berat badan. Nah ini juga yang sangat sangat dimanfaatkan sekarang juga itu dengan olahraga sistem kardiovaskuler kita akan menjadi jauh lebih efisien. Saya mempunyai pasien yang paling rendah itu rate atau heart rate per menitnya itu adalah atlet triathlon dan rower. Dia bisa nadi istirahatnya itu bisa 39 per menit. Bayangkan saja dia mempunyai jantung kiri yang besar sekali, sehingga memang kerja jantung itu sangat efisien. Juga endurance kita secara umum juga membaik, tadi sudah saya katakan, dan tekanan darah juga banyak bisa mengambil keuntungan dari cardio exercise. Tekanan darah tinggi itu bisa dibantu kontrol dengan olahraga yang namanya cardio exercise. Tekanan darah rendah bisa diatur atau dibantu dengan latihan-latihan beban. Ya. Nah, ini lain-lainnya lagi, metabolisme gula darah. Kita tahu gula adalah sumber energi pada 20 menit pertama kita melakukan kegiatan. Kebutuhan insulin menjadi lebih sensitif atau lebih efisien, dan kadar gula darah bisa pada akhirnya bisa menurun karena memang gula banyak sekali dipakai oleh otot untuk berkontraksi, terutama di 20 menit pertama. Nah ini juga yang sangat baik ya untuk kita lakukan atau kita ambil manfaatnya dengan berolahraga. Metabolisme lemak, kolesterol bisa turun, kolesterol jahatnya bisa turun, sementara kolesterol baiknya meningkat, dan juga asam lemak ya, atau trigliserid. Nah, ini adalah manfaat olahraga pada tubuh sistem anggota gerak. Dengan kita melatih tadi saya sampaikan kekuatan, keseimbangan, itu semuanya nanti akan berdampak pada sistem gerak atau alat gerak kita atau tubuh kita menjadi lebih kuat. Otot-ototnya juga lebih kuat, dapat melakukan kegiatan yang lebih berat, lebih banyak. Di samping itu juga berpengaruh pada kepadatan tulang. Pastinya ini juga sangat menentukan ya, balance. Kalau ototnya kuat, balance-nya pasti akan menjadi lebih baik. Jadi fungsi penopang tubuh itu menjadi lebih stabil. Range of movement, mobilitas, kekuatan sendi itu juga membaik, dan flexibility. Nah, ini juga sekarang lagi banget dibicarakan ya, bahwa sistem imun akan meningkat dengan melakukan olahraga. Fungsi otak juga, peredaran darah otot. Ya, pada intinya semua peredaran darah atau sirkulasi akan membaik dengan olahraga yang rutin dan yang tepat ya, sesuai dengan yang sebenarnya atau sebaiknya. Kemudian psikologis juga, kita kalau olahraga itu meningkatkan hormon-hormon yang kita tahu, hormon happiness ya, kayak serotonin, endorfin dan sebagainya. Itu akan menyebabkan kita secara psikologis mendapatkan good mood, kita happy, kita kalau kita dokter olahraga tuh melihat itu sebagai, makanya kita sebut sebagai happy hormone, karena dengan kita olahraga tuh biasanya kita akan menjadi jauh dari kegelisahan, dari stres dan sebagainya. Nah, secara garis besar untuk mempersingkat waktu, saya bisa bilang bahwa manfaat olahraga pada penderita kanker terutama adalah untuk meningkatkan kemampuan fisik melakukan aktivitas sehari-hari. Ini dulu saja gitu. Kemudian dengan kita bisa mampu mandiri, kita menurunkan ketergantungan kita kepada orang lain. Tentunya olahraga pada pasien apapun itu sangat bermanfaat untuk mempertahankan balance tubuh. Karena kalau kita tidak balance akan meningkatkan risiko cedera, misalnya jatuh atau mudah kepleset dan sebagainya. Olahraga juga mencegah penurunan kekuatan otot atau otot menjadi kecil.
olahraga juga menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke, sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau kita olahraga, terutama pada pasien-pasien yang tidak begitu banyak bisa bergerak atau masih istirahat di rumah sakit ataupun di tempat tidur, itu dengan olahraga tuh kita tidak akan mudah lelah. Ini juga kita tahu bahwa olahraga yang rutin akan menurunkan osteoporosis, meningkatkan keseimbangan hormon. Itu semua akan menyebabkan kita lebih percaya diri. Kemudian yang tadi meningkatkan mood, menjadi lebih happy, menurunkan kegelisahan dan depresi. Dan tentunya dengan mood yang seperti itu, kita akan lebih mudah melakukan kontak sosial atau bersosialisasi. Ini juga saya juga dengar dari beberapa pasien bahwa olahraga itu pada akhirnya juga bisa mengurangi mual, bisa mengurangi nyeri, terutama nyeri yang diakibatkan oleh sistem gerak ya, pusing-pusing, sakit kepala. Dan yang paling baik adalah juga membantu kontrol berat badan. Ini semua akan meningkatkan quality of life. Jadi kalau dulu itu pasien kronis dan juga sedang dalam perawatan, itu selalu disarankan oleh tenaga kesehatan untuk istirahat, untuk menghindari aktivitas fisik, termasuk pasien kanker. Karena dipercaya dulu bahwa gerak atau aktivitas fisik akan dapat menyebabkan nyeri atau peningkatan nyeri dan peningkatan beban pada jantung yang dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan kerja jantung, denyut jantung, sesak napas, dan kelelahan. Nah sekarang itu sudah berubah. Sekarang itu paradigmanya adalah secepat mungkin kita mulai bergerak. Walaupun sedang dalam perawatan atau terapi kanker, itu sebaiknya memang ya secepat mungkin kita harus mulai bergerak. Kita jangan sampai badan kita menjadi lemah atau otot-otot menjadi lemah, dan fungsi tubuh pada akhirnya juga akan meningkatkan quality of life. Karena ternyata justru istirahat, apalagi bed rest ya, itu akan menyebabkan fungsi organ-organ tubuh menurun. Dan sistem alat gerak, terutama massa otot, kemudian fleksibilitas, range of movement atau sudut gerak sendi, stabilitas penopang tubuh menjadi menurun dan melemah. Oleh karena itu, kami sports medicine doctors menyarankan kepada penderita kanker agar tetap fisik aktif, olahraga janganlah sesuai kemampuan dan kebutuhan, baik selama menjalani perawatan, apalagi setelahnya, untuk tetap fit. Karena ternyata memang sudah banyak sekali pasien kanker yang membuktikan atau merasakan manfaat dari fisik aktif ini selama perawatan. Nah, ini yang harus diperhatikan selama mau memulai ya. Baiknya sih memang konsul dulu sebelumnya dengan ahli untuk menentukan program olahraga yang tepat. Karena banyak hal-hal yang mesti diperhatikan. Yang penting olahraganya tepat, tercapai sasaran, dan juga aman untuk dilakukan. Dan sebaiknya dilakukan kontrol-kontrol atau pengawasan. Misalnya kalau saya punya pasien, saya suruh misalnya mulai latihan olahraga. Itu saya periksa dulu tuh, saya tes dulu kekuatannya, keseimbangannya, range of movement-nya, atau kemampuan atau batas maksimal kita bisa men-stretch. Nah itu semua sebaiknya dilakukan. Artinya jangan sampai justru olahraga yang dilakukan karena tidak ada batasan, tidak ada limitasi yang sesuai dengan kondisi saat itu malah menjadi malah menjadi bumerang, artinya malah jadi tidak baik buat si pasien tersebut. Karena seseorang dengan suatu kondisi, misalnya sebagai pasien atau cancer, kita harus tahu dulu jenisnya, cancer apa, stage-nya berapa, kemudian kontraindikasinya apa. Nggak bisa langsung kita pukul rata, ayo latihan ini, nggak bisa. Makanya saya juga nggak terlalu berani memberikan suatu program latihan yang secara umum. Semua itu harusnya memang individual. Setiap pasien mempunyai program individu sendiri. Dan kita melakukan assessment terlebih dahulu. Dan selama menjalankan program itu sebaiknya juga ada kontrol-kontrol pengawasan. Olahraga yang dipilih memang pastinya
selain efektif juga memang yang senang dilakukan atau disukai. Percuma juga kalau dia misalnya nggak suka olahraga tersebut, tapi dia paksakan, itu juga jadi tidak baik pada akhirnya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, program kita harus individu. Setiap orang, setiap pasien mempunyai kebutuhan berbeda. Nah, itu harus sesuai kebutuhannya. Dan kalau memang mau mulai, itu selalu dengan yang ringan. Dan seorang yang sudah usia lanjut, gitu ya, boleh dikatakan 40-50 ke atas, dia tidak pernah olahraga, apalagi kemudian ada limitasi-limitasi karena penyakit tertentu, yang mulainya dengan yang ringan saja dulu, ya. Kemudian juga sudut-sudut geraknya, misalnya mau nekuk atau mau lurus atau mau melakukan olahraga bahu, itu kita harus hati-hati ya, jangan malah nanti overstretch malah jadi robek. Apalagi kalau kita bicara tentang latihan kekuatan, itu harus hati-hati sekali ya. Jadi makanya saya bilang sebaiknya sih memang ke dokter dulu deh gitu ya supaya pas. Selalu mulai dengan repetisi, set, dan beban yang rendah. Bahkan awal beban itu sebaiknya beban yang pasif aja yang ada dalam tubuh ya. Kalau ditanya apa saja latihan-latihannya, ya seperti yang di rumah bisa dilakukan ya seperti ini gitu ya. Atau kita kan tahu bahwa setiap sendi itu ada sudut sendinya, itu harus dilatih. Kalau misalnya untuk kegiatan sehari-hari saja sih sebenarnya batasannya itu normal-normal saja. Tapi kalau misalnya lagi kalau di olahraga ya, seorang dengan misalnya pemain bulu tangkis tentunya memerlukan sudut gerak yang jauh lebih luas, lebih besar dibandingkan seorang yang memang hanya kerja sehari-hari di rumah. Itu beda program latihannya ya. Yang pasti semua sudut, semua otot, semua tendon, semua ligamen, terutama sendi itu memang harus dilatih. Dilatih fleksibilitasnya, kekuatannya ya, sehingga pada suatu waktu misalnya dalam keadaan dia jatuh atau kepleset, si fleksibilitas alat geraknya itu siap. Jadi nggak baru kepleset dikit aja robek sana robek sini gitu. Jadi itu memang harus disiapkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua ini bisa menjadi lebih baik, semua ini bisa ditingkatkan dengan latihan. Ya contoh-contohnya melatih keseimbangan itu seperti ini ya. Yang paling gampang sih di rumah kalau memang kita mau latihan balance, misalnya di depan meja berdirilah dengan satu kaki misalnya, ya itu kita udah mulai latihan balance di situ. Kemudian misalnya kayak sudah lebih baik, kita boleh tidak berdiri lurus tapi mulai dengan sudut-sudut atau dengan posisi yang tidak lurus. Atau kalau misalnya jinjit atau heel raise gitu ya, terus juga misalnya dalam keadaan di satu kaki kita tarik dikit, dorong dikit, itu semua juga melatih balance. Stretching itu juga sebenarnya banyak sekali ya. Yang penting stretching kan tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas atau elastisitas dari semua part sistem alat gerak kita. Bahkan kalau di Google, di YouTube tuh udah banyak sekali lah tentang stretching, bisa dilihat sendiri. Tapi sekali lagi saya tidak mau memberikan saran di sini karena saya nggak berani. Sebaiknya memang konsultasi dulu dengan dokternya ya. Apalagi misalnya